Bisa kayak Topet. Hmm. Official store A jualan 100 juta per bulan. Barangnya misalnya alat fitness. Lu kan tahu alat fitness marginnya berapa persen? Kira-kira kan lu Yes. tahu. Lu bisa kalau nggak tahu lu tinggal ngecek si AliExpress apa kan ada harga Cina plus minus ongkos Tinggi kirim itu. kan lu kira-kira tahu costnya berapa, Tinggi harga itu. jual Indo berapa ya, bisa lah, tinggi banget. Berarti kalau dia omset sebulan misalnya 100 juta, berarti cuannya gocap tiaw. Lu ngutangin dia, lu mungkin berani ngutangin 300 juta working capital 3 bulan, ya kan? Dengan certain bunga gitu. Asal lu tahu data itu, lihat data itu kan kalau di bank biasa, kayak BCA Mandiri itu kan data simpanan puluhan tahun nasabah A, pokoknya nama bonafit, kan ada KYC, get to know your client gitu kan. Kerja apa, ini kalau listed company lebih gampang, profitnya ketok, jadi ngutangnya lebih gampang. But that's corporate loan. Tapi SME itu kan bukunya selalu beda-beda antara buku bank, buku pajak, sama buku pribadi. Ya. Nah, how you know they're lying or not? Makanya SME kan selalu NPL-nya tinggi lah. Itu kalau lu bisa pegang omset, lu tahu mereka nggak bisa kabur kan? That's the Jadi info yang paling penting. Ya, agak. Jadi lu bisa, makanya Shopee bisa, karena Shopee itu punya Shopee Bank sama Shopee Store tuh yang punya satu. Jadi permintaan data tuh cepat banget. Kemarin nih Goto sama Topet kan hasil merger. Sama Arto kan punya GoPay, bukan punya Topet loh. Arto tuh punya GoPay. Itu kan hasil merger, tapi jadi permintaan data tuh tidak semulus si Shopee sama si bank. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi nih, Ci. Jadi aku jelasin dulu yang tadi. Mungkin banyak yang nggak ngerti gitu kan. Karena jadi intinya gini. Ya bakar duit TikTok tuh ini bakar duit di Topet ya. Tolong dibedakan bakar duit di Gojek sama di Topet. Bakar duit di Topet urusan TikTok. Mau bakar duit piro pun saham Goto tuh tetap 25%. Jadi ibaratnya TikTok bakal injek terus selain 1,5 billion itu sampai tak terhingga, mungkin sampai kompetitornya mati. Itu Goto tetap 25%. Apapun yang dijual di TikTok Shop, Goto dapat percentage. Itu gimana nggak deal preman? Orang lain bakal duit tuh dapat komisi dari penjualan. Nah, ini pertanyaan lagi nih, Ci. Ya enggak dong, Goto punya 25%. Lah, tanpa Biden, Topet nggak mungkin cuan. That's a problem. Tanpa TikTok, Topet nggak mungkin cuan. 10 tahun nggak cuan, apa 12 tahun nggak cuan, weh. Yes. Biden yang dapat cuannya belum tentu. Biden bakar duit dulu. Kan katanya TikTok di dalam Topet. TikTok di dalam Topet. Tapi kan TikTok ini nggak cuan di Indonesia. Jangan salah loh, they burn money. How they can make money? Mereka lagi mencari kalian punya ini. Engagement. Kan dulu Shopee juga awal-awal dia bakar duit dulu, free ongkir, sehingga semua orang kan download Shopee kan, mak-mak tuh semua download Shopee karena kirim satu order aja free ongkir. Terus diapersnya dulu yang gue inget banget, popok itu di Shopee dihajar ke bawah, jualannya below price. Jadi mak-mak tuh pada beli tuh popok sama susu. Begitu mak-mak nyangkut, ya sudah lah ya, semua shoppingnya di Shopee gitu kan. Nah, lalu tadi ada yang nanya lagi nih, Ci, kayak apa korelasi dengan Artonya. Nah, aku mau jelasin lagi kayak tadi, apa sih? Jadi korelasi dengan Artonya tuh bisa ngelem ke Goto dengan lebih clear gitu. Istilahnya kayak loan growth-nya bakal bisa lebih tinggi, tapi NPL-nya bisa ditekan karena data-data yang mereka bakal jauh lebih open, kemudian bakal jauh lebih gampang didata, jauh lebih gampang dianalisa juga gitu. Dengan berarti boleh katakan intinya semakin tinggi penjualan Shopee, semakin tinggi penjualan TikTok, ya maka loan dari Arto juga bakal semakin tinggi dong. In logic, kita nggak gini, pokoknya semua KOL siapa yang jualan di TikTok itu kan Goto pasti bisa lihat. Lu kan punya 25% stake kan, lu bisa lihat, jadi lu bisa nawarin loan. Belum tentu juga orang ambil loan, tapi at least lu punya data penjualannya, omset berapa, ini berapa. Lu nggak ngawur lah ngasih lo nih, lu bisa naker ya, hopefully nggak jadi NPL gitu aja. Jadi selama ini kendala dari Arto ke Goto itu kan loan-nya tuh nggak terserap bagus. Ya guys, si Cuai putus. Kayaknya juga aku coba invite lagi ya. Ini kalian ada yang mau ikut masuk ngapain juga coba.
Nah, Kendala Arto ke Goto itu kalau dilihat dari si bank itu loan. Jadi loannya Arto ke Goto tuh masih kecil banget. kecil. Kecil. Jadi Arto ini kebanyakan sekarang ngeloaning ngelempar ke Bevin. Jadi dia ngasih Bevin duit, Bevin yang lempar kan. Tapi kan kalau ke Bevin kan berarti yang dapat marginnya kan si Bevin. Ya. Ya kan Bevin yang kerja lah ya. Lu dapat margin lemparan doang gitu. Sementara kan kalau lo bank ya bisnis yang lain kan lu mau langsung direct ke customer dong. Lu hilangin segala jenis middleman ya nggak. Nah kalau lu punya data kan jadi lu lebih bisa lempar ke mereka nggak dengan catatan nggak ngawur. Lu kalau ngasih loan mas semua orang Indonesia dia uang pinjol itu semua orang mau kok. Cuma bisa ditagih nggak gitu loh. Ini kan loan yang bisa ditagih jadi lu perlu data itu. Ya kalau gue lihat Arto kan funding nggak masalah, problemnya di loan. Kalau dengan lu karena kan sama Topet, nanti lu ketambahan TikTok Shop kan lebih banyak orang bisa lu kasih utang. Ya. Loan growth lu bisa tinggi. Ya, jadi nanti ya mungkin kita bakal lihat kayak di TikTok Shop tuh ada pay later-nya, kemudian ada bisa jadi ada P2P atau ada something, pokoknya produk keuangan lain lah yang bakal diluncurkan di TikTok mungkin. Dan Nah, dari situ tadi itu pertanyaan ini bagus nih. Apakah sekarang Topet yang dipegang sama Biden itu pasti pakai Arto? Pasti, tadi udah ditanya. Jadi tadi pertanyaan itu ada tadi waktu kita meeting sama manajemen. Jadi ini jawaban manajemen bukan jawaban gua ya. Arto atau Go Financial, pokoknya Goto Group itu bakal menjadi preferred partner. Kata-kata dia preferred partner, berarti priority kan? Priority partner ya. Dan Biden kan belum ada financial sama sekali dan I don't think dikasih license financial. Gue rasa nggak ada. Jangan cuma dikasih license buka toko gitu kan. Yang kayak TikTok Pay semua bakalan nggak ada lah menurutku. Pasti pakai punya GoPay dan teman-temannya lah ya. Gue yakin juga nggak mungkin GoPay sendirian. Even di Topet aja ada GoPay, OVO, Dana komplit gitu loh. Tapi kan preferred. Nah itu ada statement lucu tuh. TikTok katanya sempat minta izin digital wallet ke government, ya mungkin tidak dapat. Udah goodbye my love. Awal-awal tuh TikTok sebenarnya cuma mau beli license tok terus mau buka sendiri. Jadi kasih kan? Belok akhirnya suka kawin. Jangankan TikTok Pay, kayak buka usaha aja dia nggak boleh. Nah, lu bayangin. Masa TikTok Pay dikasih gitu loh. Nah, kalau lu mau nih jalurnya Meta juga mau minta Meta juga mau minta e-commerce nggak dikasih. IG minta e-commerce juga nggak kasih. Jadi gue nggak heran nih ya, gue nggak tahu gini. Kapan berapa hari yang lalu kan banyak berita Goto si Topet lagi uji coba sama Instagram ya nggak ada kan? Sekarang kan udah kawin nih, Topetnya udah digotong sama si Biden 75%. Harusnya nggak boleh mendua lah ya, Topetnya nggak boleh nyeleweng ya nggak? Iya. Jadi ya mestinya sama si TikTok, nggak boleh sama si Instagram, ya nggak sih? Mestinya nggak boleh. Lu kalau misalnya kalau Biden itu masuk cuma 25%, lu mungkin masih boleh mendua. Boleh nyeleweng. Ya Biden sih pasti nggak mau juga lah. Nah, karena dengan di-secure 75%, I don't think TikTok si Goto tuh mendua lah. Nggak bakal boleh lah. Kan license e-commerce jadi pakai sama TikTok Shop kan? Masa mau bikin Instagram juga nggak mau. Instagram dimasukin di bawahnya si Tokopedia, terus Tokopedia 75% Biden, Instagram juga pasti nggak mau lah. Data lu dilihat. Iya, benar. Nah, berarti Instagram mungkin nyari e-commerce lain. Ya, kita lihat aja siapa yang digandeng, siapa yang tersisa. Antara Bukalapak atau Beli, udah itu doang kan? Antara Bukalapak atau Beli itu doang. Ya, kita spekulat aja kan. Ini jadi kawinin ini masa boleh mendua? Lalu kayak kan kita lihat banyak masalah di e-commerce, kan masalah di funding nih, Cik. Nah, menurut lo tahun depan soft nggak sih? Indonesia itu masalah itu purchasing power very weak. Jadi di e-commerce itu sekarang tuh dulu tuh bakar kan gila banget. Jadi kan orang pada beli di online ya. Sekarang kan online sendiri bakarnya berkurang tuh, ada data bagus banget tuh dari Verdana yang ada delta pembakaran online itu turunnya itu hilang kayak 25 triliun. 25 triliun itu sebenarnya duit dibagi ke rakyat kan, kan subsidi. Hitungannya shopping, gitu. Hitungannya kan gitu. That one is gone.
Ya kita ke depan kalau ini lihat nih ya, TikTok dengan kawin sama Topet, mereka bakar duit nggak untuk matiin Shopee? Hmm. Kita kan nggak tahu. Kalau bakar duit ya berarti duit kecepatan ke masyarakat lagi. Apalagi Lazada baru dapat duit lagi gitu kan. Apakah mereka rasional apa enggak? Tapi kalau mereka rasional, berarti nggak bakar duit, ya berarti nggak ada duit yang cipratin ke masyarakat. Ya berarti secara penjualan pasti soft. Ya, ya. Ya. Ya kan, pasti soft. Karena nggak disubsidi lagi kan, nggak ada bagi-bagi BLT misalnya. Jadi that's good nih kalau seandainya kita lihat ke depan, ternyata mereka udah fokus ke making money, udah bukan burn money lagi. Nah, ini kan ada bilang nih, semua fee malah dinaikin. Ya, Kalau fee wajib. dinaikin, berarti pedagang kan pasti pass on ke pembeli. Harganya pasti naik. Iya kan, gue diambil fee, gue pasti pass on dong, supaya gue tetap cuan. Harga pasti naik, purchasing power tuh ada nggak duitnya? Kan kalau nggak ada, berarti volume turun. Jadi gue rasa nanti itu at the end of the day, waktu semua orang udah rational, orang tuh shopping di e-commerce itu kecuali yang TikTok shop yang karena impulse buying, shopping di e-commerce itu yang normal itu cuma karena kebutuhan, benar butuh, karena kayak convenient. Gue butuh nih, gue nggak sempat ke toko, udahlah online kirim gitu kan. Jadi nggak waste my time untuk shopping gitu. Ya, kalau TikTok shop beda, lu nganggur-nganggur, malam-malam lagi liatin TikTok jedet, impulse buying, diajak beli baju gitu kan. Butuh nggak butuh, beli juga. Ini pertanyaan bagus nih, Ci. GMV 20-30 BPS itu selamanya atau ada limit? Selamanya. Selamanya, guys. Forever. Ingat tuh, selama Goto punya 25% stake itu, selamanya si TikTok shop bayar. Dan mungkin nggak sih mereka jual saham mereka, Ci? Bonus. Mungkin kalau turn out Topetnya ciamik, terus TikTok shopnya wah meledak dan actually profitable kayak di Cina, 25% tuh jadi super valuable. Apalagi saham yang nggak bisa didilut. Ya mau right issue mau gimana pun nggak dilut. Oke. Sip. Ada pertanyaan apa lagi nih? Kita tunggu nih. GMV itu ya susah lah mau dijelasin. Itu. TikTok shop nggak beli segitu. Itu nggak beli. Itu right issue. Nggak didilut. Jadi 25% dibikin Goto tuh nggak didilut. Jadi ke depan kalau ada right issue lagi di Topet karena duitnya habis dibuat bakar-bakaran, TikTok masukin 1 billion lagi, Goto tetap punya 25%, nggak bisa didilute. Dan Ci, aku mau nanya dong kayak, jadi kan sekarang di own sama punya orang baru nih. Nah, right issue tuh mungkin nggak sih di market sementara mereka tuh tajir gitu loh. In term of mereka tuh tajir gitu loh. Siapa? Gotonya. Nih ya, kalau saya profitable ya, lu Google deh. TikTok itu kan nggak listed. ByteDance tuh nggak listed. Dia buyback shareholder 268 billion valuation. Dia agak tinggi. Yes. Baru sebulan lalu lah ya, kurang lebih. Sih? Kalau lu kaya lu bisa gitu, kalau kaya. Jadi bukan right issue, dia beli lu balik harga bisa 2-3 kali lipat. Nah, itu teman-teman iya, bukan right issue. Kalau lu kaya kan always can buyback kan. Dibeli balik dengan nilai 2-3 kali lipat. Sahamnya bisa di-retire kan, jadi treasury share-nya bisa di-retire kan. Ya kan ngurangi saham beredar di luar yang banyak banget gara-gara Goto people mover itu, GMF. Jadi nanti ini live aku save deh, jadi kalian boleh nonton lagi semua penjelasan Cicuai buat yang mau ketinggal. Nah, TikTok konflik sama BlackRock tuh nggak ada hubungan, itu cuma investor doang, ETF. Jadi BlackRock tuh investor biasa, nggak bakal cawe-cawe. Sama Google so far ya nggak ada ya, tapi yang pasti TikTok tuh konflik sama Alibaba. Itu ya, pasti. Karena mereka satu bisnis ya. Yang di China juga perang kan, jadi ya. Dan pasti TikTok tuh konflik sama Shopee. Nah, itu paling bener itu. Shopee-nya Melissa tuh. Kalau yang kayak, kalau menurutku jangan spekulasi di Goto dulu. Let's the tide down. Kita nggak tahu siapa yang jualan. Kita tadi semua spekulate Alibaba jualan. Spekulasi loh ya. We don't know for sure kan.
Jadi ya kita daripada kita terlibas di pertarungan gajah-gajah, ngapain duit kita kecil